Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Samsi dengan NIM 19240410005 kelas PTE 01 akan menjelaskan makalah mengenai konsep transmisi daya listrik. Selanjutnya yaitu pengertian transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik yaitu proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga substation distribution sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik melalui suatu bahan konduktor. Pada sistem tenaga listrik, jarak antara pembangkit dengan beban yang cukup jauh akan menimbulkan adanya penurunan kualitas tegangan yang diakibatkan oleh gerugi-gerugi pada jaringan, sehingga dibutuhkan suatu peralatan untuk memperbaiki kualitas tegangan. Selanjutnya yaitu sistem distribusi, merupakan subsistem tersendiri yang terdiri dari pusat pengatur atau distribution control center atau DCC, saluran tegangan menengah yaitu 6 kV dan 20 kV yang juga biasa disebut tegangan distribusi primer, yang merupakan saluran udara atau kabel, tanah, gardu distribusi tegangan menengah yang terdiri dari panel-panel pengaturan tegangan menengah dan trafo sampai dengan panel-panel distribusi tegangan rendah yaitu 380 volt sampai 220 volt yang menghasilkan tegangan kerja atau tegangan jala-jala untuk distribusi dan konsumen. Tenaga listrik dibangkitkan dalam pusat-pusat pembangkit listrik atau power plant seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan PLTD, lalu disalurkan melalui saluran transmisi setelah terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh transformator setup yang ada di pusat listrik. Saluran transmisi tegangan tinggi mempunyai tegangan 70 kV, 150 kV, atau 500 kV. Khusus untuk tegangan 500 kV dalam praktek saat ini disebut sebagai tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya yaitu pengertian saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator atau station atau pembangkit listrik sampai distribution station hingga sampai pada konsumen pengguna listrik. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik. Penyaluran tenaga listrik pada transmisi menggunakan arus bolak-balik atau AC ataupun juga dengan arus searah atau DC. Saluran transmisi dengan menggunakan sistem arus bolak-balik 3 fasa merupakan sistem yang banyak digunakan, mengingat kelebihan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mudah pembangkitannya, selanjutnya yaitu mudah pengubahan tegangannya, yang ketiga dapat menghasilkan medan magnet putar, yang keempat, dengan sistem 3 fasa daya yang disalurkan lebih besar dan nilai sesatnya konstan. Selanjutnya yaitu masalah yang biasa timbul pada saluran transmisi. Saluran transmisi listrik merupakan suatu sistem yang kompleks yang mempunyai karakteristik yang berubah-ubah secara dinamis sesuai keadaan sistem itu sendiri. Adanya perubahan karakteristik ini dapat menimbulkan masalah jika tidak segera diantisipasi. Dalam hubungannya dengan sistem proteksi atau pengaman suatu sistem transmisi, adanya perubahan tersebut harus mendapat perhatian yang besar, mengingat saluran transmisi memiliki arti yang sangat penting dalam proses penyaluran daya. Masalah-masalah yang timbul pada saluran transmisi diantaranya yaitu yang pertama, pengaruh perubahan frekuensi. Sistem frekuensi dari suatu sistem daya berubah secara terus-menerus dalam suatu nilai batas tertentu. Pada saat terjadi gangguan perubahan frekuensi dapat merugikan baik terhadap peralatan ataupun sistem transmisi itu sendiri. Yang kedua yaitu pengaruh dari ayunan daya. Pada sistem ayunan daya terjadi pada sistem paralel pembangkitan atau generator akibat hilangnya sinkronisasi salah satu generator sehingga sebagian generator menjadi motor dan sebagian berbeban lebih dan ini terjadi bergantian atau berayun. Yang ketiga yaitu pengaruh gangguan pada sistem transmisi. Saluran transmisi mempunyai risiko paling besar bila mengalami gangguan, karena ini akan berarti terputusnya kontinuitas penyaluran beban. Itulah tadi penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.